Hai kawan, namaku Mark dan ini adalah kisahku. Sejak kecil aku ingin menjadi populer dan itulah awal ceritaku. Aku belajar di kelas 9 di salah satu sekolah paling bergengsi di kota kami. Aku tidak punya masalah dengan uang, tapi aku bermasalah dengan popularitas. Aku adalah seorang pemalu. Walaupun kamu bersekolah di sekolah yang bagus, tapi jika kamu tidak populer, kamu tidak akan mendapat perhatian dari siapapun. Dan aku memutuskan untuk mengubahnya. Suatu ketika di sebuah lorong, temanku Thomas dan aku melihat seseorang dari tim sepak bola kami. Tinggi, berotot, berseragam sepak bola yang keren dengan logo sekolah kami. Aku ingin menjadi seperti dia. Thomas bercerita bahwa baru-baru ini Brad, pemain sepak bola itu, mengundang Thomas untuk datang ke pestanya. Aku senang karena memiliki kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang keren. Kami pasti akan pergi ke pesta itu. Sepulang sekolah, aku memilih pakaian di lemari. Sayangnya, aku hanya memiliki jas yang dibelikan ibuku. Aku menelpon Thomas dan memintanya untuk membawa pakaian casualnya ke pesta. Jeans milik Thomas, t-shirt, dan sneakers tampak bagus untukku. Orang tuanya tidak sekuno orang tuaku, dan aku senang tentang hal itu. Di pesta itu ada orang-orang paling keren dari sekolah kami. Kami segera bergabung. Kami menari, bersenang-senang. Aku bahkan berbicara dengan beberapa gadis dari kelas kami untuk pertama kalinya. Kami berbincang akrab dengan seorang gadis. Ternyata dia adalah pacar dari salah satu pemain sepak bola. Dia memperkenalkan kami dengan pacarnya. Awalnya kami semua merasa canggung, tapi kemudian kami mulai membicarakan berbagai hal. Kami banyak tertawa dan mengobrol. Kami menghabiskan malam itu dengan orang-orang keren. Kami pergi dengan mobil. Kami nongkrong, mencoba seragam sepak bola mereka, melempar kertas toilet ke monumen, dan bahkan bermain sepak bola di lapangan. Aku merasa luar biasa. Setelah pesta, kami menjadi bagian dari kelompok mereka. Kami sering bertemu di rumah Brad. Namun karena terlalu berisik, ayahnya meminta kami untuk pindah. Kami harus mencari tempat baru. Aku menawarkan untuk nongkrong di rumahku. Mereka menyukai ide itu, persis seperti apa yang aku inginkan. Untuk beberapa waktu kami nongkrong di ruang bawah tanah, dan sepertinya kebisingan kami tidak mengganggu orang tuaku. Tetapi suatu ketika semuanya berubah. Orang tuaku pergi mengunjungi nenekku. Aku mengundang teman-teman untuk datang. Kami bermain permainan papan. Kami pun menjadi sangat akrab. Beberapa jam kemudian, kami mendengar sebuah mobil melaju ke rumah. Pintu terbuka dan ayahku dalam keadaan marah turun ke ruang bawah tanah. Melihat sekelompok remaja di rumahnya, ayahku mulai berteriak dan meminta semua orang untuk keluar. Aku mencoba menjelaskan bahwa mereka adalah teman baruku, tapi dia tidak mau mendengarkan aku. Dia berteriak kepadaku dan aku balas berteriak. Orang-orang menjadi takut dan segera mundur ke pintu. Ayah memintaku untuk berhenti berkomunikasi dengan teman-temanku. Ayah mengatakan bahwa ia muak dengan kebisingan dari ruang bawah tanah. Ia memberikan pilihan. Apakah aku tinggal di rumah atau keluar bersama teman-temanku? Saat itu aku marah. Aku memilih opsi kedua. Aku berlari keluar rumah, mendatangi teman-temanku dan tidak memberitahu mereka tentang pertengkaranku dengan ayah. Kemudian kami pergi. Suasana hatiku sedang buruk. Aku terus memikirkan pertengkaranku dengan ayah. Aku kesal karena dia tidak mau mendengarkanku. Dia bereaksi dengan cara yang negatif. Hari sudah gelap. Teman-teman memutuskan untuk pulang. Aku meminta salah satu dari mereka untuk menampungku di rumahnya, tapi dia menolak. Demikian juga dengan teman-temanku yang lain. Kemudian aku menghampiri Thomas dan bertanya apakah aku boleh menginap di rumahnya untuk beberapa malam. Anehnya, para pemain sepak bola berhenti berkomunikasi dengan Thomas dan aku. Apakah mereka kesal karena aku meminta bantuan? Aku menyadari mereka tidak menganggapku sebagai teman. Setelah mengenal mereka, aku menyadari bahwa mereka hanya terlihat keren dari pakaian, penampilan, rambut, otot mereka. Tapi semuanya itu palsu. Thomas di sisi lain adalah orang yang mendukung dan membantuku dalam saat-saat sulit. Aku tidak bisa tinggal di rumah Thomas lebih lama lagi, karena orang tuanya mulai curiga. Aku berkeliling kota selama beberapa jam. Setelah bosan, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Aku mengetuk pintu. Ibuku membuka pintu. Dia memelukku dan berteriak memanggil ayah. Ayahku datang memeluk, menangis, dan meminta aku untuk tidak pernah pergi seperti itu lagi. Dengan cara itu kami berbaikan. Aku mengerti bahwa popularitas adalah hal yang hebat. Tapi teman setia dan orang tua tersayang jauh lebih berarti bagiku. Beritahu kami jika kalian pernah mengalami situasi yang sama, atau mungkin kalian sedang mengalaminya sekarang.